Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, dan malam untuk murid-murid semuanya. Kembali lagi di mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Sebelum kita mengawali pelajaran di kesempatan hari ini, lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai tugas besar dari konstruksi dan utilitas gedung ini yang nantinya dikerjakan oleh murid-murid semuanya, dan saya menjelaskan dengan tujuan agar murid-murid semuanya nanti tidak terlalu bingung ya mengenai gambar isometri dan gambar instalasi yang nantinya akan digambar. Langsung saja ke pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, nanti kita akan belajar mengenai instalasi air bersih dan air kotor. Kemudian yang kedua ada instalasi ducting AC. Ketiga ada instalasi air hujan. Keempat instalasi listrik. Kelima instalasi penangkal petir. Dan yang terakhir adalah instalasi sprinkler dan smoke detector. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu instalasi air bersih dan air kotor. Nah, di sini ada gambar ya mengenai instalasi air bersih dan air kotor pada lantai 1. Ini berhubung gambarnya agak tidak jelas, saya bukakan gambar PDF-nya saja. Nah, ini adalah gambar instalasi air bersih dan air kotor. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah murid-murid semuanya menyiapkan denahnya terlebih dahulu. Kemudian tentukan alat-alat plumbing yang akan dipasang di denah tersebut. Nah, sebagai contoh di sini ada wastafel, kemudian di sini ada kloset duduk, kemudian ada bak juga, kemudian untuk khusus air kotor itu diperlukan bak kontrol, kemudian ada septic tank dan sumur resapan. Kalau untuk air bersih itu dibutuhkan yang pertama adalah tandon dan sumur resapan di sini. Baik, untuk selanjutnya tentukan, kan tadi kita sudah menentukan alat-alat plumbing apa saja yang dipakai dalam denah tersebut. Nah, ini tadi di lantai 1. Kemudian kita buat juga yang ada di lantai 2 seperti apa, ada alat plumbing apa. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan rute pipa air bersih dan air kotornya itu seperti apa pada denah ini, di denah lantai 1 dan lantai 2. Nah, sebagai contoh ini rute pipa ini air ke tandon, berarti si pipa ini adalah naik sampai ke lantai atap. Kemudian ini dari tandon, ini berarti dari lantai atap atau lantai 3 itu turun ke bawah. Di sini ada sumur air bersih. Kemudian distribusinya dari sumber air bersih kemudian ke tandon. Kemudian di sini ada tandon nanti di lantai 3. Sebentar, saya bukakan. Nah, di sini ada tandon, kemudian disalurkan ke bawah lagi di lantai 1. Nah, ini didistribusikan ke wastafel dan lain-lain.
Kemudian untuk air kotor itu dari kloset-kloset, biasanya air kloset-kloset dan air buangan. Seperti kloset duduk ini, terus nanti dia langsung disalurkan ke septic tank. Nah, di sini kenapa dipasang bak kontrol? Karena pipanya terlalu panjang. Nah, dalam pemasangan ketika pipa terlalu panjang pada air kotor pada pada instalasi air kotor itu sangat rawan sumbatan, sehingga dipakai atau disisipi oleh bak kontrol. Jadi ketika ada tersumbat di sini, kita bisa mengontrolnya di antara bak kontrol ini atau bak kontrol ini. Jadi lebih mudah tanpa kita menelusuri dari ujung sini sampai sini kalau tidak ada bak kontrolnya. Nah, itu tadi sampai ke rute ya. Kemudian selanjutnya buatlah arah aliran airnya, arah aliran liquidnya. Sebagai contoh, ini dari air buangan wastafel, kemudian masuk ke sini ke bak kontrol yang pertama, kemudian bak kontrol yang kedua, bak kontrol yang ketiga, dan yang terakhir masuk ke septic tank yang nantinya akan disalurkan lagi ke sumur resapan ketika dia sudah meluap dari septic tank tersebut. Nah, itu tadi mengenai denah, instalasi air bersih dan air kotor. Nah, jika digambarkan isometri menjadi seperti ini. Dalam penggambaran isometri lebih baiknya itu menggunakan garis bantu ya, murid-murid. Seperti pada ini. Nah, ini adalah garis bantu. Hitam-hitam ini garis bantu yang menandakan bahwa di sini itu adalah area lantai 1. Kemudian di sini adalah area lantai 2 dan sini atap. Nah, itu untuk mempermudah. Ini yang untuk instalasi air bersih dan air kotor tidak saya menggunakan itu, tapi di AutoCAD saya menggunakan garis bantu. Saya tidak menggunakan garis bantu karena ini terlalu banyak elemen ya. Ketika saya menggunakan garis bantu, takutnya susah untuk dipahami, seperti itu. Ini adalah representasi dari gambar 2 dimensi tadi yang sudah kita bahas di ini, yang denah 1, lantai 1, lantai 2 dan atap. Ini ada tandon dari lantai atap, kemudian disalurkan air bersihnya ke bawah sini untuk wastafel, kemudian ke sana untuk beberapa alat pumping. Di sini juga ada bak mandi dan lain-lain seperti itu. Kemudian jangan lupa berikan keterangan spesifikasi pipa yang digunakan, seperti ini adalah pipa PVC diameter 3/4 inci, seperti itu. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar instalasi air bersih, air kotor, dan isometri. Cepat saja karena waktunya terbatas. Selanjutnya kita membahas mengenai instalasi ducting. Nah, untuk instalasi ducting ini yang perlu diperhatikan, yang pertama kita membuat dulu denah lantai 1 dan lantai 2 yang akan direncanakan menggunakan AC. Kemudian tentukan titik-titik di mana akan dipasang AC. Nah, di sini pada gambar ini dipasang pada lantai 1, di sini ada AC. Kemudian hanya satu ya, karena ini hanya ada satu kamar. Kemudian di lantai 2 ada titik ini, kemudian titik ini. Nah, pada instalasi ducting AC itu dia ada supply dan return. Nah, supply itu adalah udara yang dipasok, yang diberikan ke dalam bangunan. Yang selanjutnya udara-udara yang sudah beredar di dalam bangunan tersebut akan diambil atau di take out oleh return ini, ducting return ini. Nah, pastikan juga dalam sistem instalasi AC sentral itu menggunakan controller ya. Ini biasanya terletak di luar bangunan. Ini controller ini seperti AC pada umumnya, yaitu
intake udara yang dari luar diserap kemudian didinginkan terlebih dahulu melalui refrigerator, kemudian didistribusikan ke bangunan-bangunan. Kemudian diperhatikan juga pada percabangan-percabangan ducting itu tidak bisa kita hanya membuat siko, itu tidak bisa karena pada ini kan kita mengalirkan suatu gas ya, suatu gas ketika berhadapan dengan ketika ada tikungan yang ini siku 90 derajat itu pasti dia akan menghabiskan energi di sini, sehingga kekuatan atau energi yang dibawa oleh si gas ini ketika akan melewati sini dia akan berkurang. Jadinya kecepatan dari gas tersebut akan berkurang sehingga digunakan agak spiral seperti ini. Itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar denah. Kemudian selanjutnya ini adalah gambar isometri representasi dari gambar denah tadi di lantai 1 dan lantai 2. Agak rumit ya, tapi ketika teman-teman semuanya menggambar di AutoCAD dan menggunakan layer itu gampang ya, sangat mudah. Tinggal dihidup dan matikan layarnya yang akan digunakan dan tidak. Ini adalah AHU air handling unitnya, kemudian di supply ke daerah AC pada lantai 1 di sini, kemudian di lantai 2 juga seperti ini. Nah, untuk penampang-penampangnya tadi sudah ada ukuran penampang-penampang. Ini ada potongan B, potongan F, dan di sini sudah ada potongan-potongan A, B, C, D, E, F, bisa diperhatikan. Selanjutnya kita ke saluran drainase. Nah, dari saluran drainase air hujan ya, ini ya. Ini juga kita membutuhkan beberapa gambar. Yang pertama adalah lantai 1 dan atap. Nah, karena kita dalam penggambaran instalasi air hujan ini kita pada lantai 2 itu hanya dilewati oleh pipa vertikal. Jadi tidak ada instalasi khusus mengenai air hujan. Kecuali di situ ada balkon ya, pasti ada floor drainnya untuk mengalirkan dari balkon ke bawah. Kemudian kita langsung ke lantai 1. Nah, di sini adalah saluran drainase. Biasanya saluran drainase itu ada di tepi luar bangunan utama. Nah, tepi luar bangunan utama. Kenapa di tepi luar bangunan utama? Karena pada instalasi air hujan itu kan kita menggunakan vertical pipe atau pipa vertikal. Nah, pipa vertikal tersebut ketika disalurkan air dari atap itu bisa langsung masuk ke saluran drainase ini, sehingga tidak ada genangan yang ada di sisi luar bangunan utama. Kemudian di finish dari drainase ini adalah saluran drainase kota. Nah, selanjutnya di lantai atap. Di atap ya. Di atap itu kita menggambar duct dulu, duct beton yang ada di lantai atap, karena biasanya pada bangunan-bangunan yang tinggi itu menggunakan duct pada atapnya. Jadi atap air itu akan ditangkap oleh atap. Nah, atap tersebut akan menyalurkan ke duct beton tersebut. Nah, pada duct beton tersebut tentukan dulu roof drain-nya diletakkan di mana. Biasanya di sudut-sudut duct beton tersebut. Nah, ini adalah floor drain. Nah, di floor drain ini akan disalurkan menggunakan pipa vertikal dan nanti akan ke lantai bawah, kemudian masuk ke drainase yang di lantai 1 itu tadi. Nah, ini adalah gambar isometrinya ya untuk memperjelas di gambar tadi. Dari gambar tadi ini adalah duct beton, kuning ini adalah duct beton. Kemudian tadi sudah ditentukan floor drain, letak-letak floor drain adalah floor drain yang disalurkan oleh pipa PVC biasanya, kemudian ke bawah dan dimasukkan ke saluran drainase yang ada di lantai 1. Nah, di saluran drainase lantai 1 ini nanti akan menyalurkan ke saluran drainase kota. Nah, di sini adalah saluran drainase kota. Hampir sama semua instalasinya ya, seperti ini.
roof drain, kemudian ada pipa vertikal masuk ke drainase, ya seperti itu untuk instalasi air hujan. Kemudian kita lanjut ke instalasi listrik. Nah, yang pertama dalam penggambaran instalasi listrik yang pernah kita bahas itu adalah gambar terlebih dahulu denahnya, denah yang lantai 1, lantai 2, atau sesuai lantai yang ada di bangunan tersebut, karena pastinya setiap lantai pasti ada listrik ya. Kemudian ketika sudah menggambar denah dari bangunan yang akan direncanakan, itu tentukan terlebih dahulu unit-unit apa yang akan digunakan, ya, seperti ada lampu pijar, lampu light down atau dome, spotlight, seperti itu. Di titik-titik mana saja itu diletakkan terlebih dahulu. Ini ada downlight, kemudian di sini ada lampu pijar, di sini ada MCB, udah ada saklar, ada stop kontak. Nah, itu ditentukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru disambung-sambungkan oleh kabel. Ini adalah kabel saklar. Nah, dari alat-alat itu tadi disambungkan ke saklar. Saklar nanti akan disambungkan ke instalasi yang ada di atas ini, biasanya di dalam plafon. Ini tadi ada di lantai 1 dan ke lantai 2. Nah, di lantai 2 sama seperti di lantai 1, kita tentukan terlebih dahulu unit-unit apa yang akan digunakan di lantai 2. Di sini ada AC. Nah, AC ini nanti ada stop kontak biasanya ya pada AC tersebut. Terus kemudian ada TV. Di sini ada TV, ada stop kontak, kemudian lampu-lampu. Nah, sama juga nanti setelah tergambar semuanya, unit-unit yang akan dipasang disambungkan menggunakan kabel. Garis-garis ini adalah kabel, dan kabel ini sambungkan ke saklar terdekat. Itu adalah cara menggambar instalasi listrik. Selanjutnya kita ke instalasi penangkal petir. Nah, di instalasi penangkal petir setelah kita bahas kemarin ya mengenai elemen-elemen apa yang menyusun instalasi petir. Yang pertama itu adalah penangkal petir itu sendiri, kemudian kabel konduktor, dan selanjutnya adalah grounding. Nah, groundingnya dia di sini, tapi belum saya gambar. Nanti setelah gambar ini saya tampilkan. Nah, di sini adalah tampak depan ya mengenai instalasi penangkal petir. Kemudian nah, ini adalah dendah dari instalasi penangkal petir. Nah, yang perlu kita gambar adalah garis hubungan ya, atau kerpus. Nah, biasa kita sebut kerpus. Nah, dalam kerpus itu pastikan semua tercover oleh instalasi penangkal petir, karena petir tersebut kan biasanya menyambar di pokoknya benda-benda yang runcing. Nah, di kerpus itu kan runcing, sehingga harus tercover semuanya oleh instalasi penangkal petir tersebut. Di sini ada instalasi penangkal petirnya itu sendiri, kemudian kabel konduktor. Nah, ini jaraknya 2 meter seperti ini. Pastikan ya semua sudut sudah terpasang. Selanjutnya ini adalah gambar isometri penangkal petirnya. Nah, kabel konduktor yang sudah menyelimuti semua kerpus itu nanti disalurkan ke grounding. Nah, grounding ini biasanya dia kabel konduktornya ada di sudut-sudut bangunan di sini ya, seperti ini, sudut bangunan, kemudian disalurkan ke grounding. Grounding biasanya juga ada di sudut bangunan. Nah, di sini di grounding ini nanti ada satu yang panjang itu, pokoknya untuk membumikan dari listrik tersebut. Nah, pastikan juga nanti yang pembumiannya itu dalamnya sesuai dengan air muka tanah, sehingga bisa langsung tersalurkan ke bumi. Kemudian selanjutnya ada instalasi sprinkler
dan smoke detector. Nah, ini juga dibutuhkan denah lantai 1 dan lantai 2 yang akan dipasang sprinkler dan smoke detector. Nah, sprinkler dan smoke detector itu adalah suatu sistem ya, satu sistem. Maksudnya adalah ketika di situ ada sprinkler, pastinya ada smoke detector karena tugasnya dari smoke detector ini adalah mendeteksi asap. Ketika ada asap, kemudian ini akan berbunyi terlebih dahulu. Kemudian jika api itu akan membesar dan suhunya sudah mencapai target dari sprinkler ini, nah tabung dari sprinkler ini kan sudah saya jelaskan mengenai spesifikasinya. Pada suhu tertentu dia akan pecah. Nah ketika pecah ini baru akan menyamburkan air. Nah di sini dibutuhkan yang pertama adalah ground tank. Ground tank. Ini ground tanknya berbeda ya dengan instalasi air bersih. Karena ini untuk fire protection, ini berbeda. Kemudian ada pompa dan letakkan sprinkler pada setiap ruangan. Jaraknya itu kalau nggak salah 4 meter antar sprinkler. Jadi jangan terlalu dekat. Kemudian pastikan juga dia jangan terlalu dekat dengan tembok karena ya percuma saja ketika dia dipasang sebelahan dengan tembok itu pasti akan mengurangi frekuensi atau jarak range dari air tersebut. Nah, pastikan titik-titik sprinkler dan smoke detektornya, kemudian disambungkan menggunakan pipa yang pencuplainya dari ground tank tadi. Dan ini adalah lantai 2-nya, hampir sama dengan instalasi yang lantai 1 tadi. Bedanya adalah ini airnya dari saluran tembusan dari lantai 1 tadi yang dari ground tank. Dan yang terakhir adalah ini adalah isometri ya, isometri yang mempresentasikan dari gambar-gambar denah 2 dimensi lantai 1 dan lantai 2 tadi. Di sini ada ground tank, kemudian ada pompa, kemudian arah airnya menuju kemana, seperti itu. Dan di sini ada menggunakan pipa air sprinkler ini juga katup valve. Di sini ada katup juga. Di sini. Baik, itu tadi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam menggambar tugas-tugas besar di konstruksi dan utilitas bangunan gedung ini. Semoga mudah dipahami materi-materi yang saya jelaskan di kesempatan hari ini. Kemudian ada tugas ya. Maaf, sebentar. Nah, ini bukan tugas besar ya, mohon maaf, ini tadi keliru. Di sini ada tugas ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Silakan sebutkan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penggambaran instalasi yang saya jelaskan tadi. Ya tinggal mengulangi video itu dan dicatat saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada kesempatan kali ini dapat dipahami untuk tugas-tugas besarnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik, ini adalah tahap akhir ya dari mata pelajaran konstruksi dan utilitas bangunan gedung ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah saya sampaikan atau materi-materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang tersampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.